Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha kelas 7 SMPT Islamia. Apa kabar kalian semua? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Baik, perkenalkan nama ibu adalah Bu Cahya Katri Kartika Putri. Kalian bisa memanggil ibu dengan Bu Cahya. Di sini ibu mengampu di bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN, dan Ibu berharap untuk materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini kalian bisa menyimaknya baik-baik dan bisa dipahami dengan seksama. Kemudian sebelum kita awali pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kira-kira di materi bab awal ini kita belajar tentang apa ya? Kita akan belajar mengenai perumusan penetapan Pancasila sebagai negara. Kemudian kalau misalkan kita bicara soal Pancasila, tentu kalian sudah lebih paham isi dari Pancasila tersebut. Sila 1 sampai dengan sila kelima kalian sudah bisa hafal di luar kepala. Karena tentunya sudah sering dibacakan pada saat upacara di hari Senin, ya, anak-anak. Kemudian untuk selanjutnya adalah yuk kita cek kira-kira asal mula kata Pancasila itu dari mana ya. Baik, Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia yang terlahir karena adanya proses dan juga digali dari kebudayaan bangsa yang kemudian dijadikan sebagai ideologi Indonesia. Nah, istilah dari Pancasila ini pertama kali ditemukan pada buku atau kitab Sutasoma, yaitu merupakan karangan yang dibuat oleh Empu Tangtular. Terdiri dari dua kata, yaitu panca berarti 5, kemudian sila berarti artinya adalah prinsip atau dasar. Maka di sini Pancasila merupakan prinsip dasar yang terdiri dari 5 poin, yaitu yang kalian biasa bacakan setiap hari Senin di saat upacara bendera dari sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Nah, kira-kira bagaimana ya sejarah dari rumusan Pancasila ini? Kalian bisa lihat di bagan yang sudah ditampilkan di layar, di mana Pancasila ini hadir. Kita coba menilik di latar belakang sejarah lebih dulu. Awalnya adalah karena adanya Jepang yang terdesak oleh sekutu. Artinya Jepang ini kalau kita lihat di sini, kita flashback, itu adalah awal mulanya kita lihat sejarah ke belakang. Pertama-tama kekalahan Jepang oleh sekutu pada saat Perang Asia Timur Raya, yaitu pada Perang Dunia Kedua. Ya, Jepang itu menjatuhkan atau menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor di Hawaii. Kemudian dibalas telak oleh pihak sekutu dengan menjatuhkan bom atom ke daerah Hiroshima dan juga Nagasaki pada tanggal 6 dan juga 9 Agustus 1945, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat. Nah, momentum ketika Jepang ini kalah, nah Jepang ternyata sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia kepada tokoh-tokoh pada saat itu. Jadi Jepang salah satunya mencari simpati dengan mendukung Indonesia untuk merdeka. Nah, momentum kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua ini dan juga di Perang Asia Timur Raya kemudian dimanfaatkan oleh elit-elit bangsa pada saat itu untuk merencanakan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jadi kalau Jepang itu dia di situ di bagian tersebut kita lihat ada pembentukan BPU PKI. Nah, maka ketika ada kekosongan kekuasaan atau vacuum of power, Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya. Jadi sebelumnya Jepang sudah menjanjikan dengan membentuk Dokunsu Junbicho Sakai, itu dalam istilah Jepang ya, atau di dalam bahasa Indonesianya disebut dengan BPU PKI. Wah, ini udah sering dengar ya. BPU PKI itu apa sih kira-kira panjangannya? Yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPU PKI ini tugasnya adalah untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Nah, kemudian dari sini kalian lihat di bagian selanjutnya, BPU PKI kemudian mengambil kesempatan dari momentum
kekalahan Jepang tersebut, kemudian melakukan sidang yang dari tanggal 29 Mei ya, sekitar ada 3 kali sidang, yaitu tanggal 29 Mei atau sebetulnya dimulai dari tanggal 28 Mei, tapi kemudian disepakati keesokan harinya itu tanggal 29 Mei 1945, kemudian tanggal 31 Mei 1945 dan juga 1 Juni 1945. Nah, di sini kemudian di sidang-sidang tersebut itu dilakukan di wilayah Pejambon, Jakarta, atau yang kalian kenal sekarang adalah dengan Gedung Pancasila. Nah, Gedung Pancasila ini ya, jadi kalian tahu kalau kalian silahkan mau belajar sejarah bisa ke Gedung Pancasila juga. Nah, di sini mereka kepada kaum-kaum tokoh bangsa ini kemudian merancang rumusan dari dasar negara Republik Indonesia, karena pada dasarnya setiap negara harus mempunyai dasar negara gitu kan ya. Maka sebagai yang akhirnya dimanfaatkan oleh para bangsa tokoh-tokoh bangsa ini adalah merumuskan dasar negara, yaitu berupa Pancasila tadi ya kan. Nah, kemudian dari situ kita lihat setelah dibentuk, maka kelanjutannya dari sidang tersebut untuk dikerucut kembali. Kalau kalian tahu anggota BPU PKI cukup banyak, kemudian dikerucutkan kembali menjadi panitia kecil yaitu panitia 9. Nah, panitia 9 ini mereka berfungsi sebagai penyidik usul ya, penyidik usul. Jadi memberikan usulan untuk merumuskan dasar negara ya, tepatnya dilakukan di wilayah daerah Pegangsaan Timur Jakarta. Baik. Kemudian dari sini kita lihat yaitu ada tentang dirumuskan setelah pembentukan panitia 9 maka menghasilkan yang namanya disebut dengan Piagam Jakarta atau disebut juga istilahnya sebagai Jakarta Charter. Nah, di sini merupakan hasil dari perumusan dasar negara tersebut yang tadi sudah dilakukan melalui sidang mulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan adanya perubahan pada sila pertama ya, nanti bisa kalian pelajari juga, kalian cari baca jurnal atau literatur yang berkaitan dengan sila-sila ini. Nah, di sini ada perubahan yaitu di sila ke-1 ya. Jadi nanti kalian bisa baca literatur lebih banyak lagi, baik itu di buku maupun di media-media elektronik tentunya. Nah, ini juga kemudian akhirnya setelah disepakati ada perubahan di sila pertama, maka sudah fix dari sila 1 sampai dengan sila kelima, akhirnya inilah yang kita kenal dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, selanjutnya yaitu kalian bisa lihat di layar kalian, yaitu adalah tentang rumusan-rumusan Pancasila sebelumnya. Jadi rumusan Pancasila itu terdiri dari tokoh-tokoh ya Pancasila, yaitu Mr. Muhammad Yamin, kemudian Insinyur Soekarno, dan juga ada dari ini ya Piagam Jakarta tadi ya. Untuk tokohnya tadi kan sudah Ibu sebutkan tentunya. Kemudian di sini kalian juga bisa melihat ini contoh-contoh rumusannya, apa saja rumusan-rumusannya. Contohnya di sila pertama saja, tentu yang dari awalnya sudah ada yang di awal sidangnya ya. Itu ada peri kebangsaan, kemudian dari Insinyur Soekarno juga memberikan usulan sila ke-1 adalah kebangsaan Indonesia, kemudian selanjutnya akhirnya disepakati menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu dari sila ke-1. Kemudian kalian bisa lihat di tabelnya itu ada sampai di sila kelimanya perubahan-perubahan yang terjadi pada saat perumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian kalian bisa lihat di layar selanjutnya yaitu adalah tentang tokoh BPU PKI dan juga panitia 9. Kalau untuk anggotanya ini luar biasa ya, sekitar ada 30-an tokoh pada saat itu yang menjadi anggota BPU PKI. Kemudian juga untuk panitia 9, ini adalah tokoh-tokoh yang paling sering kalian dengarkan di pelajaran-pelajaran sejarah ya, ada Insinyur Soekarno, kemudian ada Muhammad Yamin dan juga Muhammad Hatta, Mr. Maramis, dan juga ada Raden
Cokro Suyoso, kemudian ada Abdul Kahar, ada Haji Abu Salim, ada Kiai Haji Wahid, dan juga Mr. Ahmad. Nah, di sini kemudian untuk selanjutnya kalian bisa lihat di layar kalian, itu adalah salah satu contoh ya foto di mana ada contoh dari suasana sidang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, bisa kalian lihat beberapa slide yang ada di layar kalian. Kemudian juga kita lihat sudah luar biasa sekali ya pada saat itu. Jadi ini kalian pada saat itu fotonya memang masih hitam putih dan tersimpan rapi di arsip nasional. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita cek apakah kalian masih hafal kira-kira isi dari Pancasila, mulai dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Oke, jadi sudah hafal di luar kepala ya, Naya tentunya ya. Baik, untuk selanjutnya adalah tugas kita minggu ini, tentunya tugasnya cukup ringan insya Allah, yaitu kalian bisa memberikan satu contoh penerapan dari sila ke-1. Nah, tadi sudah disebutkan kan, ayo apa itu sila pertama. Nah, dari situ kalian cari contohnya dari penerapan sila ke-1 tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silahkan dikumpulkan dalam bentuk foto dan juga bisa dikumpulkan ke WA Bu Cahya. Oke, Nak? Nah, dan paling lambat dikumpulkan Ahad ini ya. Kemudian jangan lupa tetap semangat anak-anak dalam mencari ilmu. Tentunya semoga Ibu berharap juga kalian bisa mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang berkah juga. Baik, jika ada yang ditanyakan bisa langsung ke grup PKN, ada 2 ya, jadi ada yang akhwat dan juga ada yang ikhwan. Silahkan ditanyakan di grup, insya Allah Ibu akan cepat mengonfirmasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Baik, kalau begitu demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian ya. Oke, baik kalau begitu mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim dan juga doa kafaratul majelis subhanakallahumma. Tetap jaga kesehatan dan juga melaksanakan ibadah hariannya, tetap semangat. Kemudian jangan lupa membantu orang tua di rumah ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.